Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Ketua RT 03 yaitu Bapak Suyadi, yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Kiai Haji Syarif Abdul Aziz, yang kami hormati para sepuh di lingkungan RT 03, para guru, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu warga RT 03 khususnya, segenap panitia. Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, karunia, taufiknya, hidayah serta inayahnya, sehingga kita semua bisa berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi, khusus menghadiri rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80, tepatnya yaitu pada malam hari ini, malam tasykuran, hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025. Salawat serta salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan rangkaian acara pada malam hari ini, kita bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan Ketua RT 03 Bapak Suyadi, yang keempat cicir kebangsaan ceramah agama yang akan dibawakan oleh Kiai Haji Syarif Abdul Aziz. Selanjutnya kelima santunan anak yatim dan duafa, keenam penutup, dan terakhir ramah tamah. Baik, sebelum kita melaksanakan rangkaian acara pada malam hari ini, mari sama-sama kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan umum surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadiniyah wa fi diniyatin sahih wa ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara selanjutnya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya
kepada semua para hadirin, Bapak dan Ibu, dimohon untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dan posisi berdiri. Kepada Bapak Suyadi, disilakan. Ini berdiri sama duduk saya, Pak. Baiklah Bapak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Dunia wadin. Salatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Syarif Abdul Aziz, yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat, bapak-bapak haji, ibu-ibu haji, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu dan adik-adik panitia. Tentunya saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karena nikmat yang diberikan kita semua, sehingga kita pada malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk ikut merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80 tahun, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suara apapun. Salawat juga salam adalah sama-sama kita hadirkan kejujuran kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya telah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya sebenarnya sedih sekali malam ini. Saya udah hampir 3 periode. Baru kali ini saya dipercaya oleh masyarakat. Tentunya saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Padahal niat saya sebenarnya iseng ya Bu, tapi ternyata
sambutan dari masyarakat cukup antusias, yaitu santunan anak yatim yang saya tidak nyangka ternyata alhamdulillah pada malam hari ini warga masyarakat RT 03 khususnya antusias sekali. Mudah-mudahan keikhlasan ibu, bapak sekalian untuk membantu anak yatim dan apa yang ada di lingkungan RT 03 ini mendapatkan pahala yang setimpal. Dan juga mudah-mudahan rezeki yang ibu diberikan nanti dibalas dengan berlipat ganda. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini pula kami juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga masyarakat RT 03 yang telah antusias berpartisipasi untuk merayakan HUT RI yang ke-80 tahun ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik panitia. Mudah-mudahan ke depannya adik-adik panitia ini menjadi tonggak kepemimpinan di wilayah RT 03 ini. Karena orang tua nanti semua akan tua adik-adik. Jadi adik-adik harus mulai dari sekarang bagaimana cara mengelola lingkungan. Saya bertiga sebenarnya tidak ada apa-apanya di lingkungan ini tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian warga RT 03 ini. Kami cuma bisa mengucap, tanpa didukung Bapak Ibu kegiatan apapun yang ada di lingkungan ini tidak akan berjalan. Dan dalam momen HUT RI yang ke-80 tahun ini, kami juga berharap pemuda RT 03 ikut serta peran aktif dalam mengelola lingkungan, khususnya kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan. Dan juga kami berpesan kepada adik-adik semuanya bahwa besok pagi kami berharap mohon hadir semuanya mengikuti upacara bendera. Dan kami juga memohon kepada masyarakat RT 03 besok pagi hadir di lapangan ini mengikuti upacara bendera, dan juga setelah upacara bendera nanti ada jalan sehat. Nah, jadi besok itu tidak disuruh berperang, Ibu. Tidak suruh memegang tombak. Hanya untuk memperingati, ajak anak untuk ikut partisipasi dalam lomba HUT RI yang ke-80 tahun ini. Ya, kami juga pengurus lingkungan tentunya banyak kekurangan di sana sini. Mohon ibu bapak kami dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan juga dalam kesempatan ini kami ucapkan dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Semoga apa yang dicita-citakan pendiri bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suyadi yang telah menyampaikan beberapa sambutan ucapan terima kasihnya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu zikir kebangsaan dan ceramah agama serta tawasul yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Syarif Abdul Aziz. Kepada Bapak Kiai Haji Syarif Abdul Aziz disilakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنات بأمة بأوصالها خصوصا إلى المرحوم pejuang Fatimah Kedekan Indonesia ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا أساتذتنا ولمن اجتمعنا هذا بالسبب شيئا لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ambil satu dua. Ambil lagi nggak apa-apa. Ambil samping kanan, samping kiri. Ambil dua. Oke. Waktu dia lagi satu. Ambil dua. Tes 1 2 3 2 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahi jami'an وبنعمته علينا إذ كنا أعداء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para asatidz. Yang saya hormati Ketua RT 03 yaitu Bapak Suyadi. Tokoh masyarakat, bapak-bapak haji yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah saya tidak mengurangi rasa takbir kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah
yang telah memberikan rahmatnya, memberikan taufiknya, memberikan hidayah serta inayahnya. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih dapat merasakan nikmatnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Di usia yang ke-80 tahun ini, alhamdulillah Indonesia semenjak merdeka sampai saat ini masih dalam keadaan damai. Alhamdulillah. Ini perlu kita syukuri dan ini kita tidak boleh lupakan. Karena ada begitu beratnya perjuangan terdahulu kita. Mereka mengorbankan hartanya, mereka mengorbankan darahnya, bahkan mereka mengorbankan nyawanya demi bangsa Indonesia. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini berkat perjuangan para ulama. Kita tidak boleh melupakan ulama. Ini berkat perjuangan para kiai. Kita tidak boleh mengejek kiai. Ini berkat perjuangan santri, dan kita harus sayangi para santri. Dan ini berkat perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Dan kemerdekaan ini bukanlah hadiah dari Jepang, bukanlah hadiah dari Belanda, bukanlah hadiah dari Inggris, tapi ini murni perjuangan Indonesia, dan ini hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini perlu kita syukuri, perlu kita nikmati, dan insya Allah Indonesia dalam keadaan berkah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pemimpin seluruh dunia, pemimpin yang agung yang akan memberikan syafaatnya kepada kita sebagai umatnya, wabil khusus di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang sangat saya muliakan, Allah menciptakan para malaikat, dan malaikat pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah malaikat siapa Pak? Jibril. Salah kali. Kencang lagi. Gak apa salah, namanya belajar. Kalau nggak begitu nanti nggak tahu siapa malaikat pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, siapa yang bisa menjawab? Malaikat pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah malaikat siapa? Israfil. Itu siapa itu ya? Yang bisa jawab siapa? Orangnya cantik, masih muda. Siapa itu cantik? Jauh aku pandang manis, semakin saya dekati semakin manis. Ya berarti ya, malaikat Israfil yang Allah ciptakan pertama kali. Setelah Allah menciptakan para malaikat, Allah menciptakan jin. Diciptakan apa? Jin. Siapa jin pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bapak-bapak, siapa yang menjawab? Jibril. Ada Jibril. Kali Jibril itu tadi. Ini. Ibu, ngajinya tiap hari. Ditanyain jin yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak tahu siapa ya? Ibu siapa yang bisa jawab? Cinta. Berarti siapa?
Siapa? Jin siapa pertama yang diciptakan? Hah? Ya. Al-Jan. Itu yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah menciptakan jin, Allah menciptakan iblis dan setan. Laki-laki ini, iblis dan setan ini. Ya. Dan setelah Allah menciptakan iblis dan setan, barulah Allah menciptakan manusia. Manusia yang pertama diciptakan siapa? Alhamdulillah tahu semua. Ya, Adam katanya. Berarti alhamdulillah kita ini semua keturunan Nabi lah. Keturunan Nabi Adam. Alhamdulillah. Ketika Allah menciptakan manusia, ya, yang mulainya dengan penciptaannya kepada Nabi Adam, di mana Allah memberikan kabar kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan manusia dan hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Apa hasilnya lupa? Dia tahu tak ngaji pun ada hasilnya pun berkumpul dan tidak berbagi ada hasilnya pulang. Bawa oleh-oleh dan bawa oleh persatuan, bawa oleh-oleh Allah menciptakan manusia dan hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Khalifah apa dia? Yang menguasai dunia ini adalah manusia. Makanya Allah menciptakan manusia. Bagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ dan ketahuilah kata Allah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku kata Allah ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku kata Allah hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Seluruh dunia kita ini Pak, ya, seluruh musim dunia. Ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam, ketika Allah hendak menciptakan Siti Hawa dan anak-anak cucunya sampai sekarang ini, ternyata para malaikat itu merasakan keberatan. Allah menciptakan manusia itu merasakan keberatan para malaikat. Kenapa para malaikat merasakan keberatan atas terciptanya Nabi Adam? Kenapa para malaikat merasa keberatan atas terciptanya manusia? Ini perlu kita jawab, ya, biar ngerti kenapa para malaikat merasakan keberatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengar ini. Yang pertama, para malaikat itu hanya diberikan satu pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa pilihan? Satu pilihan. Apa pilihan malaikat yang satu pilihan tersebut? Pilihan satu malaikat itu adalah benar. Pilihannya hanya satu adalah benar. Makanya nggak ada malaikat salah itu nggak ada. Malaikat itu selalu benar dan malaikat itu selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh sujud kepada malaikat, disuruh pegang trompet, malaikat Israfil yang pertama kali diciptakan pegang trompet, dan sekarang video. Karena kalau disebut bahaya. Tapi kalau misalnya bahasa yang pegang trompet kayaknya udah hidup ya. Iya. Tapi sampai sekarang mencium sama malaikat Israfil, kenapa? Belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat maut
atas bulan dan anda mengaku ini kue 100 juta, pindahkan yang lain saja yang kamu jawab, pindah saja ke akhirat. Bisa, karena malaikat itu bedanya satu, hanya kebenaran. Dan yang kedua adalah iblis. Iblis ini juga memiliki satu pilihan. Apa pilihan iblis? Pilihan itu adalah salah, Bu. Jadi kalau salah itu pilihnya tapi kita jangan pilih yang salah. Pilih yang baik, ikut baik. Kalau pilih salah ikut iblis. Ya. Jangan ikut baik. Malaikat iblis itu tinggal di surga, dia usir dari surga dunia. Dan dunia ajak teman, dia di neraka nanti tambah banyak temannya. Ajak Pak Asmi, ajak Pak Ervin, ajak pejabat. Ayo kita korupsi yang banyak, memperkaya diri, jadi teman saya nanti di neraka, begitu kata. Ya, itu iblis pilihannya hanya satu, yaitu salah. Dan bagaimana dengan manusia? Manusia pilihannya dua. Ya, Allah memberikan kebebasan. Pilihannya terhadap manusia adalah dua. Apa pilihan yang dua itu? Pilihan yang kedua itu antara kebenaran dan kesalahan. Nah ini manusia ini. Manusia bisa salah, bisa benar. Makanya kata malaikat pada manusia itu banyak benarnya, manusia itu banyak salahnya. Kata malaikat, jangan manusia itu dijadikan khalifah, jangan manusia itu dijadikan mengurusi dunia ini. Kenapa? Banyak kesalahannya. Sekali salah malaikat itu merusak dunia ini. Sekali salah manusia itu menumpahkan darahnya. Itu manusia. Makanya dalam Al-Quran surah Allah jelaskan, qalu aj'alu fiha wa nufsidu fiha wa yafiqu dima wa nahnu nusabbihu bihamdika ونقدس لك قل إني أعلم ما لا تعلمون kata Allah Subhanahu wa taala. قالوا أتجعلوا ما يفسد فيها ما يسفك الأرض ويسفك الدماء. Apakah engkau wahai Allah kata para malaikat hendak menjadikan orang yang merusak di muka bumi ini, wayasfikud dima, dan menumpahkan darah di muka bumi ini? Ini kata malaikat, wa nahnu nusabbihu, sedangkan kami kata para malaikat bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini kata para malaikat, wa nusabbihu bihamdika, dan kami memujimu kata para malaikat, alhamdulillah, 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 wa nuqaddisu lak, dan kami mensucikan dirimu ya Allah. Kenapa manusia yang jadikan khalifah di muka bumi ini? Ini malaikat ini cemburu. Kenapa bukan malaikat yang ngurusin dunia? Kalau malaikat yang ngurusin dunia, Pak, Bu, nggak ada perlu polisi, nggak perlu ada tentara. Karena apa? Semua orang di dunia ini benar semua, betul. Kalau setan yang menjadi khalifah di muka bumi ini, yang ngurusin dunia ini hancur. Kenapa? Salah semua orang itu kalau setan yang dijadikan khalifah. Tapi karena manusia yang dijadikan khalifah, yang mengurusi dunia ini, bisa benar, bisa sah. Pejabat hanya Pak yang benar, Pak, jangan disalahin semua. Ya, pejabat yang jujur banyak, Pak, jangan disalahin semua. Tapi tidak sedikit pejabat yang korupsi. Iya, janjinya muluk-muluk, waktu jadi rakyat biasa sedang jadi pejabat, masya Allah, rumahnya di mana-mana, apangnya di mana-mana, kekayaannya
berlimpah ruah itu pejabat yang tidak amanah. Ada benar ada salah itu manusia. Begitu juga dengan rakyat kecil dan mereka bisa mengkritik. Rakyat kecil juga banyak dosanya, rakyat kecil juga banyak pahalanya. Yuk kita sama-sama introspeksi di diri. Kadang malaikat itu merasa cemburu. Manusia dijadikan khalifah di muka bumi ini, lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala menjawab ketemburan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala menjawab keberatan para malaikat. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Sungguh aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Karena malaikat hanya satu kebenaran, mereka diam. Tidak pernah ada malaikat ngeyel. Berbeda dengan kita. Kita sudah dikuali firman Allah masih ngeyel. Kita sudah disodorkan hadis Rasulullah SAW masih ngeyel. Itu namanya manusia. Hadirin wal hadirat yang sangat saya banggakan, setelah Allah menciptakan Nabi Adam dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan Nabi Adam, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fa idza sawaituhu, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi, maka aku tiupkan ke dalamnya min ruhi, dari ruhku, faqa'u lahu sajidin, maka tunduklah kalian. Tunduklah kalian dengan bersujud kepada Nabi Adam. Setelah disempurnakan ini, Allah memerintahkan kepada para malaikat. Setelah disempurnakan Nabi Adam, Allah memerintahkan kepada jin. Setelah disempurnakan, Allah memerintahkan kepada iblis agar semuanya bersujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini bukan menyembah Pak ya, hanya sekedar bersujud. Ya, kalau salat menyembah Allah, tapi kalau bersujud kepada Nabi Adam hanya perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Bagaimana malaikat menyebut ajmain, mereka Allah Subhanahu wa taala maka malaikat semuanya bersujud kepada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Para malaikat bersujud, jin bersujud, yang tidak bersujud adalah iblis. Disuruh sujud saja kepada Nabi Adam tidak mau. Karena apa? Karena sombong. Karena sombongnya itu diusirlah keluar dari surga menuju ke dunia ini. Ada nggak kira-kira kita yang sombong, Bu? Ada nggak kira-kira kita yang sombong? Banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang tidak mau sholat itu sombong. Banyak. Ada yang mau saya juga sombong. Iblis disuruh sujud, bukan disuruh menyembah, tidak itu sombong. Nah, bagaimana dalam manusia yang disuruh sholat, disuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menyembah Allah, seperti itu namanya sombong. Tapi insya Allah kalau di warga RT3 nggak ada kriteria, semuanya sholat semua. Ya, bisa dihitung lah yang nggak sholat kalau warga RT03. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 60 lagi lah. Yang tidak mau sholat, tapi insya Allah mayoritas warga 03 RT kita ini semuanya melaksanakan sholat. Lalu pertanyaannya, kenapa? Lalu pertanyaannya, kenapa para malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam? Kenapa para jin disuruh sujud kepada Nabi Adam? Kenapa iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam? Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia
manusia ini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi para malaikat. Ingat manusia, kemuliaan manusia ini melebihi dari para malaikat. Kemuliaan manusia ini melebihi daripada jin. Kemuliaan manusia melebihi dari iblis. Makanya semuanya suruh bersujud kepada Nabi Adam. Kata Allah, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Walaqad karramna bani Adam, dan telah kami muliakan anak-anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum, dan kami beri tugas manusia fil barri di daratan wal bahri dan di lautan, warazaqnahum, dan diberikannya mereka rezeki minat thayyibati, dan yang baik-baik, wa faddalnahum, dan kami utamakan mereka ala katsirin mimman khalaqna tafdila, atas kebanyakan makhluk yang telah diciptakan. Itu alasannya para malaikat iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Diperhatikan ilmu ini harus bawa pulang, ini penting. Apa ilmu yang harus dibawa pulang pada malam ini? Hadirin wal hadirat yang sangat saya muliakan, setelah Nabi Adam itu tercipta, setelah Nabi Adam itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperkenalkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam? Apa? Hah? Apa? Yang ini Hawa itu yang diperkenalkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang pertama kali diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lafaz Allah Subhanahu wa taala tidak bisa terpisahkan dengan lafaz Muhammadur Rasulullah. Coba syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Terpisah enggak? Tidak bisa dipisahkan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ini yang pertama kali diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu belum terlahir ke muka bumi ini. Hadirin wal hadirat yang sangat saya muliakan, oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita jangan lupa bersambung hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita ini Pak digandeng juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digandeng oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering-sering memperbarui iman. Jadidu imanakum qila kaifa jadidu imanana ya Rasulullah, walakin qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbaruilah iman kalian, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana cara memperbarui iman wahai Rasul? Cara memperbarui iman, banyak-banyaklah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang bersambung hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Allah Subhanahu wa taala akan memberi penghargaan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersambung
yang Muhammad yang suka berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW yang pertama yaitu mereka tidak akan mati kecuali mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, penghargaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang ahli bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak heran bapak-bapak, ibu-ibu, kita ingin menjadi orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita isi hari ulang tahun bangsa Indonesia ini dengan berzikir, setuju? Ayo kita isi peringatan hari lahirnya bangsa Indonesia ini dengan berselawat, setuju? Alhamdulillahirabbil alamin. Afdal annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Afdal annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Semuanya yang Pak. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah ya Allah, ya Allah ya Allah, ya Allah ya Allah, ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah, ya Allah ya Allah, ya Allah ya Allah, ya Allah ya Allah. Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkah memperingati
hari ulang tahun bangsa Indonesia, kita berkumpul di sini. Allah berikan penghargaan kepada kita, yaitu kita mati nantinya dalam keadaan husnul khotimah. Dan nanti kita termasuk orang yang paling dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala kesalahan datangnya dari saya dan segala kebenaran murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ودخلنا ومولانا محمد سيد الاولين والاخرين وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا اصحاب رسول اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وجهك الرضوان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الله وعن اصحابه رضا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعم وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل خير أمرنا وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والكفر ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ويرحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Syarif Abdul Aziz yang telah memimpin zikir, bertahlil serta memberikan tausiah selama pelaksanaan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya warga RT 03. Kita semua jadikan hamba-hamba yang merdeka, merdeka dari ketidaktahuan, merdeka dari semua kemelaratan, merdeka dari kemiskinan, merdeka untuk semua. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu santunan anak yatim serta duafa khusus untuk di RT 03. Perlu diketahui Bapak Ibu Saudara, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada para donatur untuk terlaksananya acara santunan anak yatim dan duafa ini. Mudah-mudahan kebaikan para donatur semua khususnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk santunan anak yatim pada malam hari ini, alhamdulillah dana terkumpul dari para donatur sebesar Rp8.150.000. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan kami sebagai pengurus lingkungan, insyaallah acara santunan seperti ini akan kami adakan rutin. Gimana rutin ya?
didukungkan kira-kira untuk acara santunan untuk tahun depan. Insya Allah kita mudah-mudahan sih dalam 1 tahun itu rencananya kita adakan 2 kali santunan. Insya Allah pertama bulan Muharram, kedua nanti bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Mudah-mudahan apa niat kita, acara niat kita semua rencananya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk santunan anak yatim, jadi nanti langsung yang dipanggil langsung kesini aja. Baik, untuk yang pertama kami panggil Ananda Denis dan Safik, putra dari almarhum Bapak Priyatno. Kalau misalnya tidak ada, silakan yang mewakilinya saja. Silakan perwakilan kepada Bapak Kasiyadi untuk menyerahkan diterima, silakan. Baik. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya Ananda Kesa. Kesa ada. Ini putri dari Bapak almarhum Bapak Elan. Baik, jadi untuk mempersingkat waktu saya panggil semuanya ya. Kesa, silakan Kesa sudah ada. Akila, Ananda Akila binti almarhum Bapak Utok Subono. Mewakili, silakan. Akila. Kemudian Ibu Sri Kunchorodewi yang mewakili, silakan untuk berdiri. Lalu Ibu Ratmi. Ibu Ratmi ada? Ibu Ratmi ada enggak? Diwakili tadi ada Mas Andri mana? Mas Andri TJ mana? Mas Andri, Ibu Ratmi diwakili. Ini putra tercintanya Bapak Andri TJ. Kemudian Ibu Sunarmi, Ibu Fanikem, Ibu Suniam, Ibu Kapi. Silakan wakilnya. Kasih pun silakan. Ibu Kapi. Bapak Srikun. Bapak Srikun. Iya, mohon maaf nih, waktu kemarin saya panggilnya Ibu. Bapak Srikun, Bapak Ngadimo, Bapak Sukadiwanso, Bapak Asma, Ibu Anita, Ananda Adam, cucu dari Ibu Yunita. Betul? Ada? Oh, Afgan. Silakan. Mana Afgan? Afgan. Ya, Afgan, silakan. Afgan. Lalu Ibu Icin.
Ibu isi, Ibu Muina. Ada? Ya. Ibu Surami. Baik, untuk baik untuk penyerahan 3 penerima kepada Kiai Haji Syarif Abdul Aziz, silakan. Namanya belajar udah wajar. Baik, terima kasih kepada Bapak Gadis. Selanjutnya untuk penyerahan Bapak Haji Nino. Monggo, Pak Haji Nino ada. Untuk menyerahkan kepada pengusaha. Tunggu dulu ya, tunggu dulu di sini dulu. Kan mau ngomong dulu. Iya, buat laporan nanti kita mengharaikan perusahaan nanti. Kepada Bapak Haji Nino, silakan secara simbolis untuk menyerahkan 3 penerima. Pertama Bapak Siun, kemudian Ibu Sunarmi, kemudian Esa, putri dari almarhum Bapak Enan. Baik, terima kasih Bapak Haji Nino. Selanjutnya mohon kesediaan untuk memberikan santunan kepada Bapak Sito. Monggo. Perwakilan untuk Ananda Atila binti almarhum Bapak Uto Subodo. Kemudian Ibu Sri Kuncoro Dewi, kemudian satu lagi Ibu Ratmi diwakili oleh Bapak Andri. Terima kasih kepada Bapak Sugito. Selanjutnya kepada Bapak Haryanto, dimohon kesediaannya untuk memberikan santunan secara simbolis 3 penerima. Pertama untuk Ibu Supri, silakan. Terima kasih. Selanjutnya untuk Ibu Hanika. Kemudian untuk Ibu Karti diwakili oleh Kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Haryanto. Kemudian dari ibu-ibu, Ibu Lasmianti dimohon kesediaannya untuk memberikan santunan kepada 2 terakhir. Ibu silakan atas nama Ananda Afgan, cucu dari Ibu Yudita.
silakan Bu RT dijelas sendiri. Baik, terima kasih. Kemudian untuk Bapak Asman, silakan. Bapak Asman. Kemudian untuk Bapak Nadimo, mana yang mau terima perwakilan? Bapak Nadimo dan Pak Sukadi. Mas Budi, silakan kepada Mas Budi. Terima kasih. Selanjutnya untuk Bapak Nadimo diwakili Kasih. Ini terima kasih kepada para penerima. Kita doakan para donatur mudah-mudahan selalu diluaskan rezekinya, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah rangkaian acara pada malam hari ini telah selesai kita laksanakan. Baik, terima kasih kepada para hadirin Bapak dan Ibu. Acara pada malam hari ini telah kita laksanakan dengan penuh semangat. Mudah-mudahan selalu diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya acara penutup, mari sama-sama acara kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sebelum kita tutup acara pada malam hari ini perlu diinformasikan